Kita cermati beberapa pernyataan tadi ya, tampaknya menganggap bahwa itu tidak baik kalau diterjemahkan secara berlebihan. Menurut Anda, apakah kemudian pernyataan dari Gatot Nurmantio itu sudah bisa diterjemahkan sebagai ini perlawanan politik atau kita sebaiknya nggak usah ke arah sana, ini biasa saja, bagaimana sebenarnya? Iya, kan tadi dari beragam tanggapan itu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, itu kan pernyataan Panglima TNI atau apa yang dilakukan oleh Panglima TNI termasuk membaca puisi dengan isinya seperti yang sudah kita bahas itu minimal bersifat multitafsir. Ada yang bisa menafsirkan ke kanan, ada bisa menafsirkan ke kiri. Artinya sehingga kemudian beragam tafsiran itu bisa kalau tidak di manage dengan baik bisa menimbulkan kontroversi kan. Nah dari sisi itu kalau manuver-manuver itu atau pernyataan-pernyataan itu menimbulkan kontroversi, nah itu memang kurang baik bagi seorang Panglima TNI. Kalau Panglima TNI itu kan fungsi utamanya adalah mengurusi soal-soal pertahanan keamanan. Meskipun menurut Undang-Undang TNI memang ada banyak fungsi yang yang seolah-olah tidak terkait langsung dengan pertahanan keamanan, seperti misalnya membantu bencana alam, membantu ada juga di situ membantu kepolisian kalau diperlukan. Ya, jadi tugasnya bisa saja selain pertahanan keamanan negara bisa juga membantu pengurusan keamanan dalam negeri, termasuk penindakan terorisme. Jadi dan bencana alam atau kebutuhan-kebutuhan penting seperti kalau terjadi krisis pangan dan sebagainya. TNI dimungkinkan untuk itu menurut undang-undang ya. Tetapi sekali lagi memang yang paling baik adalah Panglima TNI itu strict pada tugas utamanya tanpa membuat pernyataan-pernyataan yang dianggap menyerempet unsur-unsur politik ya. Sehingga itu tidak bisa menimbulkan kontroversi. Jadi pernyataan Panglima TNI sebaiknya clear, jelas gitu, tidak bisa dimultitafsirkan gitu. Nah ini kan menimbulkan banyak multitafsir sehingga ada banyak bahasan sehingga ada banyak pertanyaan. Ini maunya apa kan kira-kira gitu. Baik, kita akan tanyakan kemudian bagaimana tafsiran dari kader PDIP. Sudah bergabung sama kami oleh sambungan telepon Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera. Bang Andre, selamat malam. Selamat malam Mas Gegen. Ya, Bang Andre, menurut Anda, tafsiran Anda ini dari pembacaan puisi Jenderal Gatot Nurmantio ini apakah sudah bisa kita terjemahkan sebagai perlawanan politik? Bang Andre, silakan. Ya itu tadi gitu kan. Jadi pernyataan ini bisa, saya setuju dengan Mas Jayadi tadi bahwa ini bisa orang mempunyai interpretasi macam-macam gitu, artinya multitafsir. Ya salah satunya ya kalau saya lihat ini apa yang disampaikan oleh Panglima ini ya bisa bernuansa atau mempunyai arti bahwa ya dia mau melakukan kritik, otokritik. Ya kalau saya melihat bukan tidak terhadap pemerintah ini, tapi terhadap ya kita sebagai bangsa ini gitu. Artinya apa yang terjadi sekarang ini kan bukan sesuatu yang potret sesaat gitu, tapi ini satu proses yang terjadi dari ya waktu-waktu sebelumnya. Nah sekarang ini situasinya seperti ini. Nah ini sebenarnya bukan hal yang baru sebenarnya. Kalau kita lihat di dalam sejarah Indonesia ini kan sebenarnya Bung Karno itu kan sudah lama mengkritik ya tentang imperialisme, neo-imperialisme, apa yang Bung Karno dulu sebut dengan eksploitasi Ong Delong, Parlong, sehingga kemudian beliau mengeluarkan konsep tentang Trisakti juga. Dan negara yang harus berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah saya kira itu adalah narasi-narasi yang tepat untuk menjelaskan tentang bagaimana bangsa ini seharusnya ada di dalam konstelasi masyarakat dunia gitu. Baik, Bang Andre, tapi kalau kita cermati dari sisi etis atau tidak seorang Jenderal TNI mengemukakan kritik begitu kan pemerintah di depan forum partai politik, kemudian pembacaan puisi tersebut tampaknya ditujukan kepada pemerintah, etis atau tidak menurut Anda? Kalau ya saya tidak mengatakan bahwa dia mengkritik kepada pemerintah, tetap kalau itu yang dimaksud, itu yang saya katakan tadi, ibarat menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri karena beliau ada di dalam pemerintahan ini gitu.
Jadi ya kalau maksud beliau adalah mengkritik pemerintah ini saya kira salah alamat gitu. Karena dia sendiri ada di sini dan apa yang dia lakukan selama ini. Baik. Bang Andre, kalau dari PDIP sendiri mencermati mengenai tindakan dari Jenderal Gatot Nurmantio ini kan bukan pertama kali ya. Ini ada beberapa kejadian yang kemudian patut mendapatkan perhatian dari media. Menurut Anda kemudian sikap dari PDIP sendiri ini sudah masuk dalam kategori mengkhawatirkan atau belum sebetulnya tindakan dari Jenderal Gatot Nurmantio ini? Ya saya kira kalau khawatirkan tidak perlu kita khawatirkan. Cuma ini kan jadi apa ya? Artinya sesuatu sikap yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang panglima gitu. Artinya kalau panglima itu bicaranya harus clear, jelas. Dia sebenarnya mau menyampaikan ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini. Nah kalau berhadapan dengan situasi gini, apa yang harus kita lakukan? Dan kalau misalnya ada hal-hal yang masih di dalam proses ya menganalisa, melihat situasi yang belum jelas, seharusnya bicara dengan panglima tertinggi dong, di dalam hal ini presiden. Tapi kalau sudah ada hal yang harus dilakukan, ya panglima harus bicara secara straight to the point gitu, bukan kemudian menimbulkan multitafsir seperti ini gitu. Sehingga menurut saya ya kalau hal-hal seperti ini yang bicara pengamat seperti Mas Jayadi atau para politisi, ya orang masih bisa mengatakan oh ya mereka ya pengamat ya bicara dengan berbagai macam asumsi-asumsi gitu. Tapi kalau orang decision maker bicara seperti ini atau seorang panglima lagi bicara seperti ini kan ya itu tadi orang bertanya gitu maksudnya apa gitu kan. Baik, saya ke Mas Jayadi, menurut Anda kemudian efek dari pembacaan puisi, tindak tanduk dari Jenderal Gatot Nurmantio beberapa kali, itu efeknya seperti apa? Apakah memang betul itu efektif untuk menaikkan citra dia di depan partai politik, lalu kemudian efek terhadap hubungan dia dengan Pak Jokowi sendiri akan seperti apa kemudian nanti ke depannya? Iya, kalau selama ini kan kepada presiden kan hubungannya masih baik-baik saja kan. Buktinya presiden masih tetap menjadikan beliau Panglima TNI gitu. Walaupun itu haknya presiden kan untuk mengangkat atau memberhentikan. Kemudian apakah itu akan efektif secara politik? Barangkali untuk membuat dari sisi politik nih ya. Barangkali untuk membuat beliau berada dalam radar politik masyarakat itu efektif. Artinya namanya muncul gitu, kemudian menjadi salah satu alternatif yang mungkin dipikirkan masyarakat. Tetapi pertanyaannya begini, apakah sekarang itu beliau dijadikan pembahasan oleh masyarakat atau dijadikan perhatian oleh masyarakat maupun media itu karena beliau sebagai pribadi atau karena beliau posisinya sebagai Panglima TNI? Begitu. Nah, karena nanti begitu dia nanti selesai jadi Panglima TNI kan dia nanti beliau menjadi seorang pribadi, figur pribadi. Nah, pernyataannya akan efektif kalau nanti terbukti bahwa nanti setelah dia turun sebagai Panglima TNI namanya tetap berkibar gitu. Nah, jadi berbagai data public survey yang kita miliki menunjukkan bahwa untuk sementara ini memang pembicaraan tentang siapa tokoh-tokoh bangsa yang akan bertarung nanti atau mungkin bertarung di Pilpres 2019 itu masih belum banyak muncul. Nama-nama yang muncul masih nama-nama yang itu juga. Ya ada Pak Jokowi, ada Prabowo, kemudian bahkan ada beberapa anggapan bahwa tampaknya untuk ke depan itu ya pertarungannya tampaknya masih akan mengerucut pada dua orang itu, sehingga pertarungannya sesungguhnya itu di luar itu adalah soal siapa yang bakal menjadi wapres gitu. Nah kalau dilihat dari sisi itu bisa saja orang mungkin ini Panglima TNI mempersiapkan diri menjadi calon wapres atau namanya diingat sebagai calon wapres dan sebagainya. Baik, Bang Andre, menurut Anda menduga motivasi Jenderal Gatot Nurmantio ini apa sebetulnya yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kemudian mengundang perhatian ini? Apakah memang ada kaitannya dengan 2019, Bang Andre? Ya, saya nggak mau menduga-duga, tapi yang pasti untuk ya kelihatan bahwa dengan ini kan popularitas beliau kan meningkat gitu kan. Tapi ya itu tadi pertanyaannya kemudian ya apakah belum cukup populer beliau? Dan kalau memang populer, memang arahnya mungkin untuk tujuan-tujuan politik tertentu, kita nggak tahu soal itu. Tapi ya ini kan jadi dugaan-dugaan orang gitu kan.
Karena dalam posisi dan fungsi daripada Panglima seharusnya kan ya beliau sudah mempunyai tugas yang jelas, yang seharusnya ya itu dalam kaitan dengan fungsi sebagai seorang Panglima yang melakukan tugas-tugas pertahanan dan keamanan di Republik ini gitu, bukan fungsi dan tugas politis gitu. Baik, Bang Ari, kita lanjutkan dulu. Kita di segmen selanjutnya kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Time Talk akan segera kembali.